Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa, kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita, Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Selamat pagi, salam kasih, dan selamat berjumpa kembali di dalam renungan gereja kita HKBP Setia Mekar. Saya persilakan untuk Amang Sintua membacakan nas pagi ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Saya persilakan Amang. Shalom saudaraku semua, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita beraktivitas, mari kita selalu membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita ambil pagi hari ini diambil dari Yesaya 45 ayat 7. Demikian firman Tuhan, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Horas. Terima kasih untuk pembacaannya. Saya juga mendapat pertanyaan yang disampaikan oleh jemaat kita. Oleh sebab itu saya persilakan untuk membacanya. Mendengar nas hari ini, saya melihat ada hal mengenai kuasa Allah yang merancang dan mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia, yang menjadi pertanyaan saya. Bagaimana kita memaknai di tengah-tengah kehidupan saat ini? Terima kasih. Terima kasih. Saudara yang terkasih, kita telah mendengar pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 45 ayat 7. Di sini saya membuat suatu tema mengenai kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Berbicara tentang kuasa, banyak orang mempercayai dan juga banyak orang yang tidak mempercayai akan kuasa Tuhan. Mengapa bisa menjadi dua hal yang berbeda? Karena ketika ada suatu pencobaan, ketika ada suatu penderitaan, tidak jarang orang melihat kehidupannya dengan pesimis dan bahkan meragukan kuasa Tuhan itu di tengah-tengah kehidupannya. Contoh di mana ketika Tuhan mengambil orang tuaku, di mana Tuhan ketika aku harus pergi atau meninggalkan pekerjaanku di PHK dan lain-lain. Semua ini mempertanyakan tentang kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan manusia. Saudara yang terkasih, dalam nas ini sangat jelas bagaimana orang Israel mempertanyakan Tuhan di tengah-tengah masa sulit mereka, di tengah-tengah masa pembuangan mereka. Karena di masa pembuangan sering orang menyimpulkan ketika suatu bangsa terbuang, Allahnya juga ikut terbuang, sehingga mereka mempertanyakan kuasa Tuhan Israel di tengah-tengah kehidupannya. Oleh sebab itu Tuhan menjawab melalui pernyataan Nabi Yesaya bahwa akulah yang membuat terang, akulah yang membuat kegelapan, akulah yang membuat kedamaian, dan aku juga yang membuat nasib sial atau nasib malang. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Yang artinya Tuhan membuat suatu pernyataan bahwa Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang mempunyai kuasa yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan bahwa di balik realita, di balik persoalan hidup,
di balik penderitaan yang membuat kita melihat dan menjadi kita pesimis, ingatlah ada kuasa Tuhan yang membuat kita menjadi optimis menghadapi persoalan-persoalan hidup kita ini. Saat ini seperti COVID, banyak orang mempertanyakan, apakah ini dalam kendali Tuhan? Apakah Tuhan yang merancang ini? Apakah Tuhan tidak sayang kepada kami? Tetapi melalui firman Tuhan saat ini, ingatlah, apapun yang ada dalam dunia ini, pasti Tuhan mengetahuinya. Dan Tuhan jugalah yang mempunyai kuasa untuk merubah segala sesuatunya. Oleh sebab itu firman Tuhan menguatkan kita saat ini. Ingatlah, jalinlah kehidupan dengan bersikap optimis dan yakinlah banyak hal-hal kuasa Tuhan yang melampaui segala akal yang bisa diberikan kepada kita, asalkan kita percaya bahwa akan indah pada waktunya rancangan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Jalinlah kehidupan dengan sikap yang optimis dan berpengharapan yakin kepada Tuhan. Dan lihatlah, ada mujizat halongangan yang diberikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Selamat menjalani pagi ini dengan sukacita dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.